Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini di penghujung bulan Dzulhijjah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah pengetahuan kita dengan harapan ilmunya bertambah, tentunya juga imannya bertambah, sehingga amal yang kita lakukan itu seperti apa yang kita harapkan, mendapatkan ridho, artinya di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya akan ditimbang, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti peringatan Allah di akhir Quran surat Al-Kahfi tentang qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Tahukah kamu siapa yang rugi amalnya, yaitu mereka merasa beramal banyak tapi amalnya tidak dihitung oleh Allah karena tidak memenuhi syarat tentunya. Nah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita. Ya, tentunya saya diberi amanah yang ibu-ibu sudah punya buku terkait dengan persoalan-persoalan perempuan, termasuk menyoal tuduhan diskriminasi terhadap perempuan, yang pada pagi hari ini saya fokus pada berkaitan dengan kesaksian perempuan 2 orang dibanding 1 kaitannya dengan urusan-urusan muamalah. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu setiap hari tentunya tidak bisa menghindar dari urusan-urusan yang terkait dengan persoalan hubungan kemasyarakatan. Ya, jadi yang dibahas dalam bab muamalah itu terkait dengan jual beli, hutang piutang. Ya, kemudian kaitannya dengan hak milik. Kemudian ada transaksi-transaksi yang harus kita lakukan, yang itu semuanya tidak bisa lepas dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, jadi hak milik kaitannya dengan harta, di mana perempuan itu juga punya hak. Kalau tuduhan diskriminasi, ya, yang dianggap Islam tidak adil dalam masalah perempuan, ya itu itu yang pantas ya dihembuskan oleh yang paham feminisme, yang dimana Islam sebenarnya mengangkat persoalan-persoalan perempuan itu secara khusus, sehingga adanya fikih perempuan itu di situ. Jadi bagaimana muslimah itu menyikapi hukum-hukum Allah. Ada hikmah di balik ketentuan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu. Misalnya dalam masalah waris, ya, masalah kekerasan di dalam rumah tangga, ya, yang ada kaitannya dengan surat An-Nisa, masalah nusus, ya, masalah nusus. Jadi yang seperti apa yang laki-laki itu dibolehkan memberikan istilahnya pelajaran bagi perempuan. Nah, perempuan juga punya hak jawab. Ya, punya hak jawab terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri. Ada lagi masalah poligami, yaitu ya. Kemudian juga yang
kita fokuskan pada pembahasan ini terkait dengan kesaksian perempuan 2 orang dibanding 1 laki-laki. Ini hubungannya dengan masalah-masalah muamalah yang kita sering membaca Al-Quran, tapi ayat 282 surat Al-Baqarah yang begitu panjang belum jadi gerakan, belum menjadi kebiasaan di dalam kita berinteraksi, melakukan hubungan antara satu dengan yang lain, ya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Nah, lebih-lebih di komunitas perempuan itu faktor sungkan, faktor enggak enak, faktor gengsi itu yang menyebabkan aturan-aturan Allah menjadi kalah. Ya, salah satu contoh ya Bu ya, hutang piutang. Ya, koperasi, PKK. Ibu minjamkan nama temannya untuk temannya yang mau pinjam. Ada enggak Bu? Ya, aku pinjam namamu ya. Soalnya namaku wis kakean utang. Ya. Kemudian ibu bilang, "Oh iya, enggak apa-apa." Nah, berarti itu harus tertulis faktubu di dalam ayat ini, tulis dan juga perlu saksi. Dalam Islam itu kuat. Pesen apa ya? Kemarin ada yang konsultasi, pesen seragam. Sudah banyak yang kita berikan, ternyata sampai sekarang sekolah sudah masuk belum ada. Loh kenapa ibu kok pesen sendirian tanpa musyawarah dengan yang lain? Kenapa kok enggak pesen di biasa yang pesen? Apakah ada buktinya tertulis? Tidak ada. Ya yang salah siapa? Ibu harus bertanggung jawab, jangan sekolah dijadikan korban. Ya, saling percaya. Apalagi kalau sudah rayuan gombalnya keluar ya Bu ya. Ya wis gak popo seakan gitu kan pertimbangannya. Akhirnya apa? Dihukum, ibu nggak akan dapat pembelaan. Kenapa nggak ada bukti? Ya, makanya kita perlu belajar bagaimana sih membuat perjanjian-perjanjian itu secara tertulis yang dibenarkan oleh hukum, ya publik maupun Islam. Itu di situ. Akhirnya apa? Akhirnya putuslah persaudaraan, putuslah persahabatan. Gara-gara persoalan harta. Makanya harta itu enggak ada saudaranya. Tapi saudara enggak ada suratnya. Jangan sampai putus masalah itu. Maka Islam kenapa kok mengatur begitu rinci? Pada ayat 282 jarang dipelajari tentang muamalah. Belajarnya akidah, ibadah, muamalah jarang dipelajari. Padahal Al-Quran hampir lebih dari separuh berbicara tentang masalah muamalah. Coba Rasulullah nggak mau nyelatkan kan? Orang yang masih punya hutang, yang belum ada yang jamin, Rasulullah nggak mau nyelatkan. Silakan yang lain kalau mau, aku enggak. Karena masih belum ada yang menjamin siapa yang akan membayar hutangnya. Jadi ibu-ibu kadang-kadang jadi penjamin. Ya, kalau sudah menjadi penjamin, maka ibu bertanggung jawab untuk membayar, untuk nyicil di koperasi. Kalau teman ibu itu enggak amanah. Itu ya Bu. Iya, makanya kalau di hukum itu sudah lemah, ya, sudah lemah. Coba kalau kita lihat persoalan siapa? Ustadz Yusuf Mansur. Berapa orang yang sudah ditipu, tapi mana hukumnya? Enggak ada kan? Karena enggak ada bukti. Enggak ada bukti-bukti fisik yang diakui. Hanya modalnya percaya saja. Dan cukup memalukan bagi kita umat
Islam. Ya, yang korbannya banyak ibu-ibu. Ya, ditari'i sumbangan apa aja keluar. Ini ada barang-barangnya. Gampang terbius. Ya, ibu-ibu itu gampang terbius. Aduh, pokoknya vokal seneng banget, tapi nggak tahu di balik itu seperti apa. Ya, mungkin ini sebagai contoh ya. Jadi sebagai contoh berkaitan dengan pentingnya kita belajar masalah muamalah ya. Jadi kalau saya hanya lebih kepada masalah di mana posisi perempuan ya, karena perempuan dalam Islam tidak dibedakan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Ya, maka sebelum kita belajar tentang kesaksian, tentang perjanjian, maka ibu perlu tahu dulu muamalah itu meliputi apa saja sih. Nah, itu ada jual beli, hutang piutang, hak hak milik. Hak milik. Ya. Termasuk masalah hak milik di sini masalah harta. Oh, orang mau nikah lagi, misalnya suami sambung atau istri sambung. Maka di situ harus ada hal-hal yang perlu ada perjanjian secara tertulis dan juga ada saksi. Artinya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah sebelum menikah itu secara tertulis ya sudah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disampaikan kepada Rasulullah tentang Nabi Musa. Sebelum menikah ada perjanjian pranikah. Saya akan kamu kalau menikahi anakku, maka mas kawinnya adalah bekerja denganku selama 8 tahun atau 10. Akhirnya Nabi Musa memenuhi 10 tahun. Jadi bekerja di rumah mertuanya untuk bayar mas kawin. Ya, itu ya seperti itu perjanjian pranikah. Oh, ini hartaku, ini harusnya seperti itu. Maka terkait dengan kegiatan ranah publik atau sosial, kehadiran perempuan memang dibatasi. Seperti menjadi wali nikah ya Bu ya. Menjadi wali saksi kan tidak ada perempuan toh. Kan syaratnya laki-laki. Nah, itulah ketentuan agama. Saksi dalam pengadilan. Ada saksi ahli, itu baru didatangkan juga. Ya, anak saya psikolog itu sering mendampingi sebagai saksi ahli di pengadilan. Berdasarkan hasil-hasil tes. Namun kalau saksi yang dimaksud di sini ya berkaitan dengan yang dibolehkan di dalam Islam, yaitu bagaimana dengan saksi dalam muamalah. Perempuan itu berapa jumlahnya? Ya, sehingga pada ayat 282, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuh. Ya, dain itu janji ya. Wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Fal yaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'an fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilhu fal yumlil waliyuhu bil adli wastashhidu. Nah, ini wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulum wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah ya urusan kemanusiaan, berjual beli yang tidak kontan, ya kredit, ya apalah macam-macam ya Bu ya, itu terhutang piutang, kemudian berkaitan dengan hak pilih sewa menyewa, kos-kosan, ya
kos-kosan, kemudian juga pinjaman-pinjaman yang di lembaga keuangan atau koperasi ya. Kalau tidak tunai, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Kalau jual beli yang tunai, yang kontan, maka cukup hanya kwitansi. Hanya apa Bu? Apa istilahnya, bukti pembayaran. Ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kalau hutangnya 10 juta jangan ditulis 100 juta. Makanya perlunya saksi untuk ngecek noleku piro. Ya, tujuannya ke situ. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, mendiktekan apa yang akan ditulis itu, bahwa ini nanti nama, alamat, nomor HP ya. Jadi berhutang untuk kepentingan apa, berapa lama jumlahnya, itu harus jelas, kapan dikembalikan, kemudian di situ ada janji-janji yang perlu disampaikan ya. Makanya kalau di bank itu kalau mau nabung, itu ibu kandung ya. Ibu kandung yang dimasukkan ya. Karena kalau bapak istrinya bisa 4, bisa ya. Ya, ini kan bisa macam-macam ya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, artinya pelihara aturan-aturan itu, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah keadaannya, sakit misalnya, sudah sakit, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan karena bisu, karena sakit sariawan atau gangguan pita suara sehingga nggak bisa ngomong ya, maka hendaklah walinya ya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah. Selain ditulis, di situ perlu adanya saksi. Perlu adanya saksi ya Bu ya. Saksi itu, ini ada aturannya. Ya. Dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh hanya 1 laki-laki adanya. Gantinya yang 1 itu 2 orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi. Yang kita anggap bahwa 2 perempuan itu amanah. Jadi 2 perempuan menggantikan 1 porsinya saksi laki-laki. Nah, ini yang akan kita perdalam. Mengapa kalau perempuan itu kok harus 2? Ya, kenapa kok harus 2 di sini? Nah, supaya kenapa kok 2 orang laki-laki? Saya kembalikan ke atas dulu, karena kalau satunya lupa, misalnya tiba-tiba stroke, tidak bisa mengingat, nah maka ada lagi yang satunya. Ya, harapannya seperti itu. Nah, kalau perempuan, kenapa 1 laki-laki kok ukurannya 2 perempuan? Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan banyak sekali istilahnya perbincangan, perdebatan yang berkaitan dengan bagaimana mungkin perempuan di era sekarang sudah berpendidikan, ya, bahkan banyak sarjana, banyak profesor. Apakah butuh 2 orang perempuan? Itu Bu, perdebatannya di antara para ulama sendiri itu termasuk perdebatan sengit. Karena apa? Perempuan dulu berbeda dengan perempuan sekarang. Sekarang tuh sudah banyak yang profesor, banyak yang berlatih bela diri. Ya, nek ada apa-apa ancaman dia bisa, ya. Itu termasuk yang dipertentangkan. Nah, maka kita tetap bahwa hukum Islam itu tentunya tidak hanya untuk sekarang,
ya, selalu visioner, berpikir ke depan, maka kaitannya dengan beberapa persoalan, alasan mengapa perempuan tidak dituntut, tidak merupakan kewajiban mutlak terlibat di ranah publik, antara lain perempuan itu secara fisik ya memang lembut. Dalam urusan harta, urusan muamalah, urusan hutang piutang itu banyak yang terjadi kekerasan fisik. Makanya saya punya teman yang hakim ya, dia sedih melihat di Malang itu kasusnya banyak kasus waris. Sehingga kalau masalah waris itu harta, sering yang terjadi itu adalah ancaman fisik. Ya, sehingga hakimnya yang asalnya ini sehat jadi jantungan juga katanya. Ya, jadi perbedaan di daerah ya, orang Malang mungkin banyak dulunya kan memang banyak punya tanah, setelah itu dijual laku miliat-miliat jadi kos-kosan ya Bu ya. Ya kalau penduduk asli itu di orang Sumbersari itu yang asli penduduk itu biasanya tuan tanah. Yang tanah-tanah sini itu milik mereka gitu ya. Ya sehingga nek gak gelut ya eman gitu ya. Soalnya akhirnya jadi berubah ya, jadi mahal. Kemudian perempuan juga tidak suka aslinya bergelut ya kaitannya dengan terlibat dalam pertengkaran. Ini yang dilihat di dalam Islam. Kemudian perempuan yang dominan lemaknya memang diberi oleh Allah sifat kelembutan, sehingga perempuan itu terganggu kalau melihat pertengkaran dan perkelahian. Ya, walaupun sudah profesor ya Bu ya, karena itu adalah satu yang melekat bagi sifat perempuan. Kecuali sudah dilatih, didoktrin dalam komunitas kekerasan, seperti di grupnya di komunitasnya rampok, di komunitasnya yang perempuan ikut di situ pada tindak kejahatan, itu juga akhirnya bisa berubah juga menjadi menjadi keras juga ya. Kemudian jika terjadi suatu kerusuhan, pertengkaran misalnya, ada kecenderungan bagi perempuan itu untuk menghindar dan berupaya untuk tidak banyak terlibat. Itu sifat dasar perempuan. Kalau ada satu dua yang tidak, itu berarti kasus. Masalah kasus jangan dibawa ke persoalan yang pada umumnya. Ya, ini jadi kita harus memahami ya bagaimana berpikir berkaitan bahwa apa yang diatur oleh Allah itu pasti ada hikmah. Ada hikmatut tasyri', hikmah Allah mensyariatkan itu pasti Allah tahu tentang persoalan mengenali antara laki-laki dan perempuan dari beberapa hal sehingga ada perbedaan. Untuk itulah maka pada potongan ayat 282 ya, jadi adanya perempuan itu dua, supaya jika satu lemah satunya mengingatkan ya. Jadi kata lupa jadi mengandung arti menunjuk pada kekurangan ketelitian ya. Jadi perempuan itu cenderung mengabaikan hal-hal yang prinsip di dalam kesaksian. Kadang-kadang kurang kurang teliti ya. Namun kalau dalam urusan rumah tangga, perempuan detail melihat hal-hal yang kecil. Ya, tapi di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan yang masalah besar, itu perempuan kadang-kadang
mengabaikan hal-hal yang penting ya. Jadi karena itulah maka Allah memberikan bahwa kesaksian perempuan itu satu laki-laki, ukurannya dua perempuan. Dan bagi perempuan yang berkaitan dengan ancaman fisik ya, ancaman fisik juga kehormatan, pemerkosaan, bukan hanya pemerkosaan. Jadi kadang-kadang fisiknya itu jadi mutilasi dengan membunuh dengan cara disayat-sayat. Nah itulah yang Allah itu sangat melindungi keberadaan perempuan, maka perempuan tidak dilibatkan ya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan mengandung kekerasan. Nah, untuk itulah maka ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan muamalah ya. Jadi kalau saya dahulu 2 bulan lalu ya sudah mulai masuk bahwa berkaitan dengan macam-macam ibadah yang berkaitan dengan ibadah maliyah itu makanya penting juga untuk kita ketahui ya, berkaitan dengan apa, bahwa di dalam muamalah itu harus ada tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita jual beli, transaksi jual beli itu juga harus diingatkan satu sama lain saling tolong menolong. Jadi ada saling ridho terhadap apa yang terjadi. Kemudian selain itu juga harus harus tidak ada paksaan. Ya, ini banyak sekali orang yang menawarkan dagangannya dengan memaksa supaya dibeli. Sehingga ibu-ibu yang membeli itu karena sungkan, karena takut. Ya, karena takut nanti kalau saya tidak membelinya maka akan putus ya, misalnya hubungan pertemanan, persaudaraannya. Ya, jadi ini yang banyak terjadi pada komunitasnya ibu-ibu ya, berkaitan dengan masalah perjanjian yang harusnya ditulis, harusnya dipersaksikan. Ya, misalnya salah satu contoh ya Bu, tadi kalau saya di koperasi pinjam nama. Ya, kalau pinjam nama itu harus tertulis bahkan, jadi berarti ibu yang meminjamkan itu sebagai penjamin. Jadi kalau kita lihat di Al-Baqarah 282, kalau jual beli atau hutang piutang itu kan ada jaminan. Ada jaminan, ada borat. Jadi kalau kita meminjamkan sesuatu pada orang ya, misalnya dia untuk modal usaha dan sebagainya, maka itu harus ada jaminan barang. Ya, jaminan barang. Dan juga bisa orang, ya, yaitu penjamin. Penjamin orang yang dipercaya. Itu disebut dengan dhaman ya. Ada diman, ada dhaman. Menjadi yang menanggung. Ya. Jadi kalau sudah menanggung, ya, jadi kalau transaksi mau pinjam apa, ya, saya misalnya tidak begitu kenal dengan Bu Titik ya Bu ya. Saya mau pinjam sesuatu ya, berkaitan dengan materi. Yang kenal dekat dengan Bu Titik itu misalnya Bu Ida. Maka saya lewat Bu Ida untuk menyampaikan sehingga ditemukan, berarti Bu Ida sebagai penjamin. Ya, sebagai penjamin. Jadi kalau jaminan itu berupa barang, ya harta, saya pinjam ini punya apa jaminannya? Ya, ada penjamin. Jadi ada dua, ada barang, ada orang. Kalau ibu tidak kenal, tidak terlalu kenal bagaimana orang itu. Ya, sehingga kalau ada apa-apanya,
yang pinjam itu tidak bisa bayar, maka penjamin yang harus bertanggung jawab. Di ibu-ibu koperasi itu biasanya mau menjamin tok, tapi tidak mau menjadi penjamin. Maka nama ibu yang dipinjam itu harus tertulis di belakang materai. 6.000 ya Bu? 6.000 apa 10 sekarang? 10, saya lama soalnya nggak berhubungan. Ya sudah nggak berhubungan dengan materai gitu ya. Jadi itu harus sah disepakati dari kedua belah pihak. Sehingga penjamin inilah yang bertanggung jawab, menanggung dan menjawab. Ya, tanggung jawab itu satu menanggung, yang kedua menjawab. Ini sering ya Bu terjadi ya, mau minjami tapi tidak mau bertanggung jawab. Ibu hati-hati, kalau ibu enggak mau bertanggung jawab, jangan meminjamkan nama ibu dipakai oleh temannya. Ada yang seperti itu ya. Selama ini wes kadung ya buruk mini masih sah ya, disusul perjanjiannya, masih sah secara hukum kalau disusulkan perjanjiannya ya. Sehingga andaikan tidak mau tanggung jawab, dua-duanya berhadapan dengan Allah di akhirat, dia juga ikut menanggung berhutang itu. Makanya jangan gampang-gampang jadi pahlawan kesiangan. Ya, hubungannya akhirat. Rasulullah nggak mau nyalatkan. Ya, ibu-ibu kadang maunya nolong. Ya, itu dalam artian kita praktekkan untuk apa? Supaya semuanya berhati-hati. Karena apa? Zamannya sekarang itu pinter Bu, pinter minjam tapi nggak mau nek ya ditagih marah. Ya, nek ditagih marah. Itu sekarang sing punya uang yang salah jadinya. Ya, makanya itu perlu adanya yang namanya kesepakatan. Satu sama lain tidak boleh menyulitkan. Bagaimana? Ya, maaf ya Bu, kedua, makanya jangan melakukan kezaliman. Hindari gharar, penipuan. Bagaimana kalau kita melihat di situ, kadang-kadang, maaf ya Bu, di koperasi ya, kalau nggak bayar tepat pada waktunya kena denda. Dalam Islam nggak boleh ada denda. Tidak boleh ada denda. Ya. Jadi bagaimana? Nah, supaya ada efek jerah, ya memang sanksinya sanksi moral. Maka hutang piutang itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sama dengan talak itu loh Bu. Boleh tapi tidak disukai. Nah, karena itu terkait dengan kebutuhan, tolong bedakan antara hutang dan piutang dengan apa? Dengan memberikan modal ya, itu lain. Ya, jadi hutang piutang dengan ikut kerjasama menanam modal itu berbeda. Ya, jadi kalau ikut memberikan nanam modal berarti bukan ngutangi, itu ikut andil, nanti dihitung sebagai pelaksana itu misalnya keuntungannya 60%, yang penyandang dananya penyertaan modal ya, yang penyandang dananya 40% misalnya, boleh silakan, tapi tertulis sesuai dengan kesepakatan. Kalau ada kerugian, dua-duanya juga bersepakat.
Makanya di situ nggak ada kezaliman. Yang jualan juga harus jujur. Kalau enggak, ya sanksinya hanya sanksi moral. Dia nggak akan dipercaya lagi selamanya. Ya itu nggak ada. Denda-denda itu nggak ada, Bu. Kalau nggak bayar ini maka dikenai denda. Nah, sama halnya dengan DP ya. DP bukan? Beli apa ini DP ya. DP itu masuk pada transaksi harga atau berada di luar? Masuk hitungan harga toh Bu ya. Nah, DP. Ternyata kemudian yang mau sudah melakukan sudah tertulis, namun karena terjadi musibah, dia nggak bisa melanjutkan apa yang telah, misalnya kontrak rumah, dia kena musibah, kebakaran, kena tsunami, kena banjir, hartanya yang dibuat untuk ini itu sudah nggak bisa. DP-nya itu ibu ambil apa dikembalikan? Kalau dalam hukum publik boleh, tapi dalam Islam itu termasuk kezaliman. Dikembalikan. Ibu nggak usah khawatir ya. Kalau memang dia betul-betul ya. Namun kalau ibu sendiri ngalami, saya sudah ngasih DP. Namun ternyata saya harus berpindah ke nggak jadi di Malang. Ya, ternyata saya harus tetap sekarang dipindah ke Jakarta. Kemudian orang itu membatalkan karena kondisi tidak meneruskan, maka akadnya DP itu dirubah. Kalau mau ngasih karena untuk menjalin silaturahmi sudah nggak usah dikembalikan ya ibu, ini hadiah dari saya sebagai persahabatan kita. Itu harus dirubah akadnya. Yang DP dirubah menjadi hadiah supaya tidak mengecewakan orang yang telah senang ya. Jadi karena situasinya memang seperti itu. Ya, jadi ketika ada terjadinya pembatalan ya sesuai dengan ini. Kalau dalam hukum publik memang ya boleh karena dia yang berjanji, tapi di dalam Islam itu termasuk sebuah kezaliman karena agama mengajarkan ayat 188 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Karena DP itu termasuk pada uang pembayaran. Hanya dibayar untuk menjadi supaya ada ikatan. Ibu tidak usah khawatir. Nanti Allah memberikan dari sisi yang lain. Kadang-kadang DP-nya sudah 60%, Bu. Saya pernah, kasihan, itu uang banyak beli rumah. Ya, ternyata ya sudah dikasihkan 60%, bukan DP lagi ya. Ternyata kena musibah, terus membatalkan. Tega ya diambil semuanya. Bu, harusnya ya orang itu betul-betul saya tahu itu punya dia kena musibah betul yang tidak mungkin membeli rumah itu lagi. Ya, ini ya kadang-kadang terjadi. Jadi ada di dalam Islam itu ada ihsan. Bagaimana kualitas amal. Makanya kalau yang berhutang itu memang betul-betul dia kena persoalan, dia musibah, maka alihkan jadi sedekah. Itu lebih baik kan gitu. Tapi nek 1 miliar masa disedekahkan grup ini? Ya, itu kadang-kadang mengganggu akidah kita ya Bu, mengganggu keimanan kita bahwa Allahu Ar-Razzaq. Kalau hanya 100.000, 1 juta, 5 juta mungkin ya wis gampang hilang. Loh, 1 miliar. Itu pertaruhan keimanan kita kepada Allah bahwa Allah itu yang maha pengganti. Itu enggak mudah. Ujian keimanan kita walaupun Bung Senen ngaji,
Kemis ngaji, Rebo ngaji. Kalau sudah ukuran harta, ukuran kaitannya dengan harta kayaknya wes tak ikhlasno, ngomong memang di lisan. Wes biarkanlah Allah yang maha kaya itu di lisan, tapi batin, aku gemes. Ya apa ya Allah, jangan sampai didoakan jelek walaupun dia penjahat ya Bu. Jangan, gak usah didoakan jelek. Ya Allah moga-moga gak selamat. Tambah nyesak sudah. Allah yang maha tahu yang akan menyesakkan rizkinya, yang akan menyempitkan rizkinya. Kita gak usah ngomong seperti itu. Ini karena berdampak kepada akidah kita Bu. Ya, padahal tiap pagi sampai mondok nikmat ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Fattahu, ya Razzaq, ya Allah bukakan pintu rizki ya. Sampai kemarin saya dapat pertanyaan Bu, saya dikirimi doa apa? Disuruh baca ini, makanya setiap hari rizki itu akan terbuka lebar. Saya cuma tanya, ya ini bagus sih namanya dzikir, tapi kok dihubungkan dengan rizki kok gak nyambung gitu loh. Yang kedua, riwayatnya siapa? Ya nanti kalau rizki itu hanya dihitung harta, ternyata kok hartanya gak kunjung datang gitu, nanti jadi marah ibu kadung baca 1000 kali sehari. Ya gak nyambut gawelan ya. Jadi ini ya masih banyak yang seperti itu. Itu ya Bu. Yang pertama yang sering kita jumpai berkaitan dengan DP. Memang nggak salah kalau nggak salah. Loh, aku nggak minta kok, dia yang ngasih. Tapi ingat, DP itu adalah bagian rangkaian dari pembayaran. Ya, kalau memang membatalkannya karena satu musibah, ibu kembalikan. Andaikan dia hanya kena masalah tadi karena pindah tugas dan sebagainya, membatalkan, kemudian tetap dia nggak mau, ibu bilang sama orang itu, rubah ya, kalau begitu ini hadiah untuk saya. Nah begitu kan nggak angel toh Bu, hanya masalah akad, karena dari akad itu menentukan halal haram itu dari akad. Ya mungkin tempo hari saya sudah bilang, kalau akadnya jual beli ya ngomong saya beli, saya jual kan. Kadang-kadang aku utang kudung, utang beras, ya balik no kudung sama beras. Ini menyebabkan berubah loh Bu ya. Menyebabkan dari akad yang sudah jadi kebiasaan yang salah, itu akan menyebabkan kita menyalahi aturan-aturan di dalam Islam. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhi akad-akad kamu. Apapun itu ditulis, oh akad saya, rumah saya ini adalah hadiah untuk anak saya. Hadiah, tulis. Kalau rumah pakai notaris, jangan hanya kita yang buat. Supaya nggak salah. Soalnya nanti berdampak pada setelah kita nggak ada. Ya, rumah ini, mobil ini adalah hadiah untuk anak saya. Suami juga suruh begitu. Kalau itu hadiah, tulis itu hadiah. Soalnya kalau nggak ada tercatat, itu nanti dihitungannya waris. Kalau waris, ibu hanya dapat 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak hanya dapat 1/4. Bukan apa? Untuk kejelasan akadnya. Kalau memang cuma dimiliki berdua, kalau nggak ngasih hadiah juga nggak apa-apa gitu loh Bu. Nggak apa-apa. Hanya adanya kejelasan secara tertulis, hitam di atas putih, bahkan perlu ada saksi. Siapa saksinya? Ibu pilih orang yang ibu percaya. Ya, mungkin dari notarisnya satu, ada orangnya. Kemudian dari keluarga siapa yang dipercaya. Jangan anak-anak, karena anak si penerima hadiah.
Ambilkan dari siapa? Saudara kita, orang tua kita kalau masih ada. Ya, ini kadang-kadang sepele tapi ibu tidak pernah ngamalkan ayat 282. Artinya tidak ada tulisan dan juga tidak ada kesaksian. Dalam Islam lengkap. Ada yang pernah sekolah jurusan akuntansi? Ya, benar? Ya, disitulah fungsi akuntansi itu ditulis ada saksi sebenarnya. Ini mohon maaf karena banyak sekali ya seperti kemarin ya gimana Bu caranya yang seragam sekolah karena korbannya banyak. Saya gini, Ibu lapor ke kepolisian aja karena itu sudah penipuan. Kalau ke hukum, langsung ke hukum, ke pengadilan lemah, Ibu nggak punya bukti. Tidak punya bukti tertulis. Makanya dalam Islam itu faktubu sampai diulang-ulang. Tulis, catat. Catat. Ya. Kemudian juga harus dipersaksikan. Ya, contoh ya Bu. Ke toko ya, mau belanja ini karena kenalannya. Duitku kurang. Ya, saya beli ini ya. Biasanya karena percaya terus nggak ditulis. Apakah itu dijamin? Tidak lupa. Ya, itulah kan nggak pernah tertulis dan nggak pernah ada saksi antara yang jual dan membeli. Ini sering kecil-kecil ya Bu ya, kecil-kecil. Nanti dibawa mati, akhirnya mati dalam keadaan berhutang. Ya, makanya kalau sudah bayar, tolong ditulis tanda terimanya, tanggal berapa. Aku wis nyaur hutangku loh ya. Itu pernah di pengajian gegeran. Ya, yang pinjam itu sudah bilang sudah bayar, itu loh Bu, kredit baju. Sing jualan ngomongnya, kamu belum. Makanya perlu ada buku khusus kalau kredit. Tanggal sekian, nyicil sekian. Ayo tanda tangan. Ya, kalau bisa, kalau ikuti Islam, saksikan ini loh ya, kamu bayar sudah sekian, tanggal sekian. Ya, kayaknya kesalahan kita dalam beragama itu masih banyak yang ngentengkan persoalan itu ya. Makanya Allah itu detail sekali memberikan. Jadi satu sama lain tidak boleh menyulitkan karena temannya dibela padahal salah. Karena takut kehilangan teman yang sudah soulmate-an lama itu. Ya, akhirnya walaupun salah dibenarkan. Iya kok kadang-kadang aku tahu kok kalau sudah bayar ya padahal nggak tahu, bohong lagi. Ya, bohong lagi demi teman. Ya, ini hal-hal kecil apa itu kos-kosan atau apa itu membiasakan ya kadang-kadang ya anak kos bisa jadi bayar, saya sudah bayar ke bapak kok Bu. Buktinya mana? Akhirnya bapak sama ibu tukaran. Bapaknya bilang, iya saya ini lagi nangani klien saya bantu di tim saya masih termasuk bagian dari agamanya. Anak ini sampai sekarang depresi. Penjaga toko, bapaknya ngambilin terus, ya. Akhirnya dituduhkan sama ini. Kenapa kok nggak ditulis? Karena takut. Hanya sampai ancamannya luar biasa. Ya. Jadi ibunya yang ngelola toko, suaminya datang minta ini untuk ini, disuruh ngeluarkan uang ketika ibunya tidak ada. Tapi kan nggak ada bukti.
Ya, kalau dihukum ya lemah. Ya, ini hal-hal yang banyak berhubungan dengan kita sebagai perempuan. Dengan apa? Saling percaya, nggak enak, berpikirnya sempit ya. Sempit dalam artian tidak pernah berpikir hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau tidak ada bukti-bukti secara jelas. Ya, maka berkaitan dengan apa ibadah maliyah ini Bu, ya di babnya ibadah maliyah harta benda ini bahwa Allah mensyariatkan bahwa manusia boleh memanfaatkan dunia ini dan isinya, tapi cara dan masa memanfaatkannya ada ketentuan. Jadi manusia tidak boleh seenaknya. Walaupun itu adalah punyanya sendiri. Ya, karena Allah memberikan aturan-aturan. Jadi manusia itu tidak sebebas-bebasnya memanfaatkan, karena apa? Manusia akan diminta bertanggung jawaban di hadapan Allah. Maka amanah Allah yang diberikan kepada manusia, yang pertama, hak pada manusia bukan memiliki secara mutlak, tetapi hanya menguasai, sebab hak milik secara mutlak itu hanya ada pada Allah. Artinya apa? Aturan-aturan itu kembali kepada Allah mengaturnya. Nek disuruh buat perjanjian, ya buat perjanjian tertulis. Kalau itu memang dibutuhkan adanya saksi, juga lengkapi dengan saksi. Hak memanfaatkan untuk kebaikan, baik untuk diri dan untuk orang lain, termasuk menolong. Ibu minjam mie, ya jadi kalau minjam mie itu enggak usah minta ini ya Bu, ya kalau setahun ini kamu mengembalikan sekian, ya boleh ibu meminta kalau itu penyertaan modal. Saya punya usaha, mau buat butik ini tapi kurang modal, ya saya ikut bantu di modalnya. Ya berapa? Ya kaitannya dengan tadi, nek untung berapa bagiannya, kalau rugi bagaimana, itu harus dibuat perjanjian sebelum itu. Ya, kemudian hak memanfaatkan dan menguasainya hanya terbatas selama manusia itu hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kemana Bu? Kemana? Ya, dilanjutkan. Ya, untuk menguasai itu ada pada keluarga. Makanya hutang itu pun harus ditulis supaya walinya bertanggung jawab. Makanya kalau hutang-hutang apapun keluarga harus tahu. Ya, kalau di bank itu kan ada tanda tangan persetujuan istri atau suami ya Bu ya. Kan ada itu. Karena nantinya supaya dilanjutkan. Banyak Bu kasus-kasus yang meninggal dunia tiba-tiba ada orang pasar nagih, katanya ibu dulu banyak utang ini ke sini sekian, tunjukkan utangnya ini. Namun itu benar apa enggak? Kan enggak tahu. Ya, maka kalau kita punya tanggungan pada siapapun, dicatat di rumah, dicatat supaya keluarga juga tahu. Ya, supaya keluarga tahu. Karena apa? Namun kalau bisa jangan mewarisi hutang ya Bu. Sampai Rasulullah apa? Ngajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jangan sampai kita terlibat disuruh baca pagi dan sore. Jangan sampai terlibat
dengan urusan hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah itu apa, Ibu? Apa hutang kepada Allah? Yang berkaitan dengan harta-harta loh, Bu. Apa, Bu? Ya, ini kalau Ibu baca di skema, yang atas yang wajib itu hutang kepada Allah kalau nggak dibayar. Zakat, ada kafarat, ya. Ada apa? Fidyah ya. Ada hutang puasa itu juga kan. Kemarin ada, Bu, orang tua saya meninggal dunia. Terus dia punya hutang puasa. Apakah boleh puasanya digandeng dengan saya bayar hutang? Ya. Hari Senin saya puasa bayar hutang. Sekaligus untuk menggantikan ibu saya. Loh kok enak? Hutangnya lain orang kok bayarnya satu gitu loh ya. Itu kadang-kadang saking bingungnya di dalam menjalankan agama, makanya perlunya ngaji itu di situ, Ibu. Ya, jadi itu termasuk hutang-hutang kepada Allah yang harus diselesaikan. Ya. Ya, bahwa kalau kita ingin mengembangkan yang namanya harta itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam ibadah maliyah. Antara lain adanya niat bagi pelaku secara sadar dan sengaja bahwa yang dilakukan itu untuk ibadah. Ibu kalau mau beli apapun niatkan untuk ya ibadah saling tolong menolong. Maka jangan ada gharar, kata orang Jawa, goro. Dalam bahasa Al-Qur'an ghurur. Ya, jadi jangan sampai ada penipuan di dalam hal melakukan interaksi yang berkaitan dengan masalah muamalah, termasuk yang sering kita lakukan adalah jual beli. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam perputaran harta benda itu suatu kebajikan yang dibenarkan oleh Islam. Ya, jadi jangan sampai kita mengembangkan dana untuk hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Ya, contohnya apa, Bu? Beternak ayam jago untuk disabung. Ya, itu kan apa istilahnya, ternak ayamnya enggak masalah. Kenapa? Karena harganya beda itu. Harganya beda gitu. Ya, banyak hal-hal yang sekarang itu yang kemudian jadi naik daun ya. Adanya keikhlasan dalam melakukan kegiatan tersebut yang semata-mata mencari keridhaan Allah. Ya. Kemudian Allah hanya mengatur untuk besaran kegiatan fisabilillah itu dari 2,5% ke 20%. Pemberian hadiah kepada keluarga diatur maksimal 1/3%. 1/3 dari harta. Wasiat pun diatur hanya maksimal 1/3. Jadi jangan sampai memberikan semuanya, karena kalau kita masih hidup itu tentunya kita punya kebutuhan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya, sehingga adanya pembatasan di dalam Islam itu agar supaya ketika kita masih hidup kita masih punya hak di dalam mengembangkan yang masalah harta itu. Ya, barangkali ini monggo kalau doanya yang tadi sudah hafal ya ibu-ibu ya. Hafal apa belum ibu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika, supaya enggak direndahkan orang, supaya tidak dibuat semena-mena orang, itu juga masuk di situ. Ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang meninggal cantum keluarga. Ya. Keluarga tapi tidak ada nama. Ya, jadi artinya penyebutannya secara tertulis itu hanya keluarga, Ibu. Tidak ada bainimnya. Tidak ada. Ya, jadi tidak ada yang penjaminnya ya, Bu ya. Terus nama yang yang nah, itu yang masih termasuk lemah ya, Bu ya, kesaksian. Jadi kalau sudah keluarga ya keluarga. Sama dengan gini, Bu, lembaga ya. Lembaga sekarang itu banyak, kalau nggak pinjam uang di bank itu nggak bisa mengembangkan usahanya. Apa itu pendidikan, apa itu biasanya ya untuk mengembangkan kaitannya dengan pembangunan fisik itu biasanya tidak bisa lepas dari yang namanya bank ya, Bu ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya, itu memang yang meminjam itu adalah lembaga, namun tetap ada penjamin. Ada yang bertanggung jawab ya, misalnya ketua. Kalau dalam keluarga itu harusnya kepala keluarga, sehingga di situ nanti ada apa istilahnya bahasa lagi yang harus ditambah, kalimat lagi, sewaktu-waktu kalau meninggal maka akan ditanggung oleh keluarga. Keluarga itu siapa? Disebut harusnya. Oke ya. Oke, terus yang ditanyakan kondisinya sekarang seperti apa? Akhirnya sudah ditanggung oleh keluarga. Ya, Bu. Oke. Itu berupa pinjaman kan ya, Bu ya? Penyelesaiannya ya keluarga, Bu. Keluarga. Jadi artinya apa? Karena ya kasihan nanti sama yang meninggal dunia itu. Keluarga yang meninggal itu meninggalkan harta. Masih punya harta. Ya, hartanya itu yang dipakai untuk menyelesaikan. Jadi jangan dulu dibagi waris. Berarti dia masih berhutang. Ya keluarga inti, Bu ya. Anak yang jelas itu anak ya. Nah itu banyak yang model-model seperti itu ya, Bu ya. Makanya harus dibacakan semua. Kalau di notaris itu dibaca ulang. Tolong kalau ada yang tidak pas, kalau ada yang ditambahi, kalau ada yang dikurangi, kalau di notaris itu biasanya lengkap. Makanya kalau yang besar-besar, kalau cuma kos-kosan, Ibu bisa sendiri. Tapi kalau sudah urusan besar-besar, pakai notaris. Ya, notarisnya ya yang amanah juga. Iya, cari. Oke, monggo. Barang, Bu, kredit gitu. Tapi kamera hanya punya uang. Terus solusinya itu Ya, ini jual beli ya, Bu? Uh-uh. Ya, pinjam uang, tapi maksudnya sebentar gini. Yang saya pahami, istri pinjam uang.
Iya. untuk beli peralatan kerja suami, peralatan kerjanya suami gitu ya. Kemudian yang nyicil siapa? Yang ngangsur? Oh, suami istri. Tapi suami sudah sepakat. Sudah sepakat. Oh iya, ini biasanya kalau di lembaga keuangan syariah ya, itu namanya wakalah itu ya Bu. Ya ada perjanjian lagi wakalah bahwa ini kalau ada yang langsung memang barang ya, langsung memang dalam bentuk barang. Namun kwitansi aslinya berapa? Misalnya ini 2 juta harganya, berikan asli 2 juta. Nah, namun ketika ibu membutuhkan barang ini, kalau saya jual 2.250.000 karena ibu mengangsur, ibu mau apa enggak? Itu harus ada akad kesepakatan. Nah, kalau misalnya takutnya barang itu tidak sesuai, ibu minta uangnya, itu ada lagi akad wakalah namanya, mewakilkan ibu yang belanja. Namun kwitansinya nanti diberikan bahwa ini sekian, ibu sudah sepakat awal harga yang diminta kalau 750, saya jual 900, apakah ibu sepakat? Nah, itu akad yang membedakan. Yang tidak boleh itu ketika ya langsung menentukan sendiri harga, katakan harga 2 juta langsung dinaikkan sendiri jadi 2.250.000 karena membeli dengan cara mengangsur, tetapkan sendiri, ditanya dulu kalau ini harganya sekian, kami jual kepada ibu dengan membayar angsur 2.250.000, apakah ibu mau sepakat deal. Nah, ibu bilang lagi, bagaimana kalau saya membeli sendiri? Ya, itu sudah berubah lagi akad, ada akad kedua namanya akad wakalah, mewakilkan. Jadi pihak toko, pihak penyandang dana itu mewakilkan kepada ibu untuk ibu belanja sendiri. Supaya cocok, nanti kwitansinya diberikan, namun sudah sepakat dengan harga yang telah ditentukan awal. Ini tetap namanya jual beli. Namun dengan pembayaran tunda sehingga ada akad yang dibuat lagi karena tidak tunai. Ya, masalahnya apa? Ada inflasi dan deflasi. Ada naik turunnya rupiah, naik turunnya barang supaya satu sama lain tidak saling merugikan. Karena ibu telah ditolong, maka ibu juga harus menolong, jangan membuat orang susah. Karena apa? Harga nilai uang 1 juta tahun 2021 dengan 1 juta 2022 itu tentunya sudah, kalau dibuat nilai tukar barang itu beda. Ya, ini kalau memang jual beli ya jelaskan dengan cara pembayaran kredit itu boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu memberikan tambahan-tambahan ya, karena kamu sudah harusnya setahun telat, itu yang nggak boleh adanya denda. Ya sudahlah, nanti biasanya Allah sendiri yang akan menghukum, kita nggak usah memberikan hukuman ya. Jadi memang risiko orang jualan seperti itu. Allah akan memberikan kemudahan dari sisi yang lain. Itu ibu. Ya enak kalau kasus-kasus ini langsung enak ya, jadi bisa. Nih monggo. Mana ini orangnya? Kemudian cincin itu nanti dijual lagi. Yang kedua, andaikan ada orang yang pinjem
emas ya. Ini harga emas katakan 20.000 gitu ya. 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 Begini Bu, kalau emas ya akad, Mas mengembalikan emas. Ya, jangan terus kemudian mengembalikan uang. Nah, kalau ada emas dan uang, itu berarti jual beli. Ya, ini banyak yang di mas-mas itu, ya ikut apa istilahnya arisan emas katanya, tapi harus dibeli di situ. Pinjam pakai emas juga dijual di situ, tapi harus dijual di situ gitu loh Bu. Ya sama aja, itu namanya ngelabui aja ya Bu ya. Itu kalau memang akadnya itu emas, arisan emas, itu konsekuensinya di awal perjanjian sesuai dengan harga emas. Arisan kadang-kadang ada arisan emas gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pinjam dengan akadnya emas, kembalikan ya emas, gitu loh Bu. Kenapa? Iya. 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 Kalau misalnya ini langsung bilang saya pinjam emasnya nanti saya ganti emas. Ditulis, makanya ditulis dalam bentuk tulisan sederhana. Nggak perlu dengan notaris nih emasnya cuma 5 gram. Ya Bu ya, biayanya banyak soalnya. Tapi kalau rumah-rumah itu saya sarankan masalah harta-harta yang besar, jangan ninggalkan notaris, betul. Karena itu nanti membahayakan. Jadi nanti dikembalikan emas, perkara emasnya dijual, ya saya pinjam emas ya, ini Bu Endang saya pinjam emas ya 1 gram, nanti saya kembalikan. Insya Allah sekitar ini ditulis Ibu bahwa ini kan pinjam emas nilainya sekian, nanti saya kembalikan emas. Karena emas yang saya pinjam sudah jadi hak saya jual dijadikan uang nggak masalah. Yang jadi masalah itu mengembalikan uang, itu loh Bu. Ya bisa dipahami. Oke, ya karena ini banyak seperti itu. Ya, jadi transaksinya sudah lain sudah. Yang kedua, apa tadi yang kedua Ibu? Ya. Iya. Iya. Iya, makanya saya bilang kalau memang pinjam emas mengembalikannya emas, lemahnya tidak ditulis. Itu aja kan ya Bu ya. Dan ini ngaji kita hari ini itu supaya nggak terulang lagi. Ya, jadi apa istilahnya? Saya pernah menyewakan tanah Bu, karena di Kediri gitu yang menyewakan tuh Mas sudah meninggal dunia. Orangnya tetap ini masih sampai 2022. Ya Allah, gimana ini ya kalau nanti biar tidak membebani Mas yang sudah nggak ada, saya gitu kan. Alhamdulillah saya sama Pak Fadlan nyari, dibuka ketemu kwitansinya perjanjiannya ternyata batas akhirnya November 2021. Berarti setahun dia gunakan tanah itu, sudah nggak apa-apa. Tapi inilah ya, ini bukti apa kwitansi yang sudah ditandatangani seperti ini. Tapi sudah saya ikhlaskan, nggak usah sampai bertengkar gitu ya Bu ya. Kita lemahnya karena memang tidak tertulis. Walaupun sudah ada kwitansi, harusnya ada yang tertulis secara surat. Ya, ini untuk kehati-hatian. Jadi kalau nggak ada perjanjian, nah ini yang susah. Akhirnya kembali ke sanksi moral aja Ibu. Oke. Kayaknya Ibu monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjual satu barang
kredit harganya sekian. Itu pertama. Yang kedua, barang kredit di dalam masa pembayaran kredit pembayaran kreditnya lanjutkan. Ya. Ya, jadi begini, itu akadnya jual beli ya Bu? Beli apa barangnya? Rumah? Oh ya, nggih, ya. Ya, nggih. Menjual dengan dua harga seperti itu. Nggih. Kedua, pihak kedua membeli dengan harga kredit. Ketika pembayaran kredit belum lunas, barang itu dijual sama pihak kedua. Ya. Oke, ya. Oke, sudah. Ibu, ini ada 2 barang. Aqua, harganya berapa, Bu? Berapa kira-kira? 2000? Ya, anggaplah 2000 ya, Bu. Ini saya jual tunai 2000. Ini kredit 3000. Ya. Barangnya sama, ya Bu ya. Namun ini kita sisihkan memang. Ini yang barang yang saya jual kontan, ini yang kredit. Atau lebih amannya kalau memang Ibu jualan kredit, ya kredit aja. Itu lebih aman. Kalau ada orang bayar kontan, ya sudah saya kasih diskon. Ya, jadi tidak usah merubah dengan naik kontan sekian, naik kredit sekian, gitu ya. Kecuali barangnya ada, ini yang bagian kredit, kalau mau kredit yang di situ. Yang ini yang kontan. Jadi jangan mengasih harga satu barang untuk 2 harga. Itu kan kembali di akad. Enggak apa-apa, sama-sama akuannya. Tapi yang ini yang saya jual kontan, ini yang saya jual kredit. Kalau memang jual kredit ya jual kredit aja. Nanti kalau ada yang kontan, Ibu bisa memberikan diskon, beda harga. Itu Ibu punya hak sebagai penjual. Ya. Kemudian yang kedua, meneruskan kredit biasanya rumah ya Bu, atau mobil. Ya, karena sudah nggak mampu, ya, maka yang pertama itu beli rumah kan, beli kan Bu, dengan membayar nyicil. Berarti rumah itu haknya siapa sudah? Haknya siapa? Haknya apa namanya yang punya investornya, ya? Ya, atau haknya yang beli? Haknya siapa? Saya beli rumah, ya, Bu Ida yang punya apa istilahnya? Developernya ya? Ya. Atau ini ya, saya beli itu. Berarti kan rumah ini milik siapa sih, Bu? Loh, sudah saya beli kok. Iya. Sudah saya beli dengan cara membayar kredit selama sekian tahun. Ya, andaikan saya tidak bisa, tentunya di perjanjian itu kan ada ahli waris yang akan meneruskan. Itu kalau jual beli akadnya. Makanya akadnya harus jelas. Ini jual beli. Kalau sudah saya beli, walaupun saya kredit, ini hak saya, ini milik saya. Jadi kalau saya menjual ke orang ketiga, itu adalah urusan saya, bukan urusan developer. Ya, begitu ya Bu ya. Itu begitu. Kecuali memang ada syarat. Misalnya developernya membuat aturan. Selama ini belum lunas, maka
ini tidak menjadi milik penuh misalnya, itu lain lagi. Kalau akadnya jual beli itu sudah di HI. Ya, walaupun belum lunas, tapi kan ada yang melanjutkan. Kan developer kan sudah tidak berurusan dengan yang bayar siapa kan gitu. Iya, iya. Ya, over kredit itu ya memang harus dilakukan kalau ini ya yang kredit itu adalah dia kalau akadnya jual beli berarti dia sudah pemilik terhadap barang itu. Dia berkuasa terhadap barang itu. Urusan dengan developer itu urusan hutang. Jual beli yang tidak kontan. Ya, tentunya kalau nggak bayar nanti rumahnya akan diambil. Diambil pun itu diambil yang sesuai dengan kekurangannya. Bukan terus semuanya diambil semua. Sama dengan itu loh Bu, pegadaian itu loh. Pegadaian terus nanti dilelang. Ketika sudah diambil barang itu kan harus bernilai lebih mahal daripada uang yang diterima toh kalau di pegadaian. Ya kan Bu? Oh barangnya mobil bernilai berapa? Oh 300 juta. Dia butuhnya 200, nggak mungkin dari pihak pegadaian ya memberikan pinjaman dengan jaminan barang yang dimana uang itu lebih tinggi daripada barangnya. Pasti kan begitu. Itu boleh sah saja. Jatuh tempo tidak bisa, sudah akhirnya dijual, maka kelebihan daripada hutangnya harusnya dikembalikan. Kalau syariahnya seperti itu Ibu. Oke ya, jadi makanya akad utang piutang dengan jual beli itu dibedakan. Ya, kalau jual beli maka pembeli itu sudah punya hak terhadap barang itu. Maka saya tadi muamalah itu juga menyangkut hak milik. Oke, begitu Ibu. Masih banyak ya ternyata sehari-hari. Oke, nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Gimana? Diizinin. Ya. 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 Anunya apa istilahnya? Oh tidak ada bunga-bunga tapi disuruh infak. Nah bahasanya infak ya Bu ya. Ya kalau kaitannya dengan apa istilahnya biasanya di koperasi di warga itu ya terserah dia kemampuannya kapan, tidak harus ditarik. Andaikan mereka tidak ngasih pun harus berlapang. Karena itu tidak digunakan oleh pribadi tapi digunakan oleh kelompok. Sebenarnya di koperasi itu bagus Bu kalau diterapkan. Kenapa? Keputusan semuanya itu jelas ditentukan oleh anggota, musyawarah anggota. Ya, namun bedakan antara jual beli, hutang piutang dan pinjam meminjam. Kalau pinjaman memang tidak boleh ada. Iya, memang nggak boleh. Kalau dia berinfak berarti berinfaknya untuk organisasi itu, untuk kumpulan itu, untuk pengembangan itu. Ya. 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 Kepada anggota ya, kepada warga, Ibu ditulis infaknya Ibu ini sekian, infaknya sekian gitu aja. Iya, iya. Ya, jadi laporannya seperti itu. Dan kalau sudah membawa Bu ya, dana-dana seperti itu ya memang harus ada buku khusus dan tas khusus.
Sehingga anak-anak tahu, oh nek tasnya ini biasanya tasnya sampai kalau tabungan, oh yang di sini biasanya untuk nitip-nitip orang yang sosial, yang pribadi itu di sini gitu ya. Jadi juga supaya anak-anak keluarga, karena umur kita nggak tahu, ya itu supaya nanti tidak meninggalkan masalah. Ya kita mati dalam keadaan tidak punya urusan lagi dengan urusan dunia. Ya. Barangkali ini ibu-ibu, mari saya drilkan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Monggo Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Minal ajzi wal kasali, ya, semoga tidak jadi orang pemalas ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, ya, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, supaya tidak dibuat semena-mena oleh orang hutang itu tidak disukai banyak orang, juga tidak disukai oleh Allah. Maka kita mohon dijauhkan ya dari hutang yang sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi kita. Ya, baik, mari kita akhiri dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.